Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Devi Fardila, Bella Cynthia, dan Dewi Fitrianingrum. Kami akan mempresentasikan materi kami yaitu penyuluhan gizi. Pokok bahasan mengenai penyuluhan gizi yang pertama, perencanaan penyuluhan, kedua, prakondisi perencanaan penyuluhan gizi, ketiga, pelaksanaan penyuluhan, keempat, evaluasi penyuluhan, 5. Kasus di masyarakat terkait penyuluhan gizi. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bella Cynthia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan penyuluhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyuluhan gizi? Penyuluhan gizi diartikan sebagai salah satu program gizi pada khususnya dan program kesehatan pada umumnya. Penyuluhan gizi tidak dapat berdiri sendiri dengan program kesehatan lainnya. Beberapa pemikiran dasar yang melandasi penyuluhan gizi ada 4. Yang pertama adalah penyuluhan gizi merupakan bagian integral dari program gizi dan kesehatan. Kegiatan penyuluhan gizi diawali dengan kegiatan perencanaan penyuluhan gizi tersebut. Yang kedua adalah perencanaan penyuluhan merupakan kegiatan tim. Hal itu berarti melibatkan banyak pihak, baik pimpinan program ataupun masyarakat sebagai sasarannya. Yang ketiga adalah perencanaan penyuluhan gizi harus didasarkan pada pengetahuan yang cukup, meliputi 7 aspek. Yang pertama, masalah gizi yang akan ditanggulangi. Yang kedua, program gizi yang akan ditunjang. Yang ketiga, daerah yang membutuhkan penyuluh gizi. Yang keempat, sasaran penyuluhan gizi. Yang kelima, sarana dan prasarana yang diperlukan. 6. Cara membuat perencanaan penyuluhan gizi yang baik. Dan 7. Dasar-dasar penyuluhan gizi. Adapun poin yang keempat adalah evaluasi. Nah, perencanaan penyuluhan gizi yang baik tentu sudah harus mengandung unsur evaluasi ataupun penilaian. Penilaian tersebut bisa meliputi unsur individu yang akan dinilai, waktu pelaksanaannya, instrumen penilaiannya, standar penilaian, dan lain-lain. Selanjutnya adalah prakondisi perencanaan penyuluhan gizi. Sebelum merencanakan penyuluhan gizi, ada beberapa hal yang perlu dikondisikan agar memperoleh ataupun menghasilkan perencanaan penyuluhan gizi yang baik. Tim yang terlibat dalam perencanaan penyuluhan gizi harus memiliki komunikasi yang baik dan mempunyai pemahaman yang sama tentang segala sesuatu mengenai penyuluhan gizi. Nah, prakondisi ini antara lain ada 7. Yang pertama, persepsi dan pengertian yang sama antara pimpinan program dan pelaksana program terhadap penyuluhan gizi. Yang kedua, adanya dukungan positif dari pimpinan program dan tokoh masyarakat. Ketiga, penyediaan anggaran yang cukup untuk penyuluhan gizi. 4. Penyediaan alat bantu atau media penyuluh gizi. 5. Penyediaan tenaga penyuluh gizi yang sudah terlatih. 6. Unit-unit penyuluhan gizi yang berfungsi dengan baik. Dan 7. Persiapan sasaran penyuluhan gizi. Selanjutnya, syarat-syarat perencanaan penyuluhan gizi. Seorang planner penyuluhan gizi berharap semua yang direncanakannya itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Nah, agar perencanaan penyuluhan gizinya itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka syarat perencanaan harus dipenuhi. Nah, di sini saya sudah merangkum setidaknya ada 4 syarat. Yang pertama adalah materi yang akan disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka tingkat kehadiran sasaran untuk mengikuti penyuluhan sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, seorang perencana penyuluhan gizi harus dapat membaca kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat saat itu. Yang kedua adalah sesuai dengan kebutuhan program. Banyak jenis program gizi, misalnya mengenai PMT-ASI ataupun penggunaan garam beriodium. Yang ketiga adalah praktis dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Praktis juga diartikan sebagai materi penyuluhan itu bukan termasuk ilmu gizi lanjutan, tapi ilmu gizi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kebijakan harus mendukung. Dokumen kebijakan program gizi tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Rencana Strategi. Next, langkah-langkah perencanaan penyuluhan gizi. Berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Depkes tentang langkah-langkah perencanaan penyuluhan,
Ada 9 langkah perencanaan penyuluhan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengenal masalah, masyarakat, dan wilayah. Mengenal masalah ini berkaitan karena materi yang akan disampaikan pada saat penyuluhan itu materi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menentukan masalah prioritas masalah gizi. Pertimbangan penentuan prioritas masalah adalah dampak yang akan ditimbulkan masalah tersebut, besarnya masalah, sumber daya yang dimiliki, pertimbangan politis, teknologi yang dimiliki, serta feasibilitas. Langkah yang ketiga adalah menentukan tujuan penyuluhan gizi. Nah, ditinjau dari unsur manajemen, tujuan harus bersifat SMART, di mana SMART ini merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, dan time-bound. Langkah yang keempat adalah menentukan sasaran penyuluhan gizi. Nah, seorang penyuluh juga harus tahu nih, kira-kira siapa sih yang akan dijadikan sasarannya, entah itu kelompok rawan gizi, ibu hamil, rematri, ataupun kelompok lainnya. Langkah yang kelima adalah menentukan materi penyuluhan gizi. Materi penyuluhan harus disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh sasaran, tidak menggunakan istilah yang susah dipahami, pesan tidak disampaikan secara bertele-tele, dan juga dapat dilaksanakan oleh sasaran sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Langkah keenam adalah menentukan metode penyuluhan gizi. Tujuan penyuluhan dapat dikategorikan menjadi 3 domain, yaitu untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Nah, ketika tujuan penyuluhan gizi ini untuk mengubah pengetahuan, maka penyuluhan dapat dilakukan dengan metode ceramah. Sedangkan, jika tujuannya itu untuk mengubah sikap, maka metode yang digunakan adalah role play atau simulasi. Beda lagi, jika tujuannya itu untuk mengubah keterampilan, maka metode yang digunakan adalah demonstrasi. Langkah yang ketujuh adalah menentukan media penyuluhan gizi. Media penyuluhan harus memenuhi syarat-syarat alat peraga. Syaratnya antara lain, alat peraga harus menarik, disesuaikan dengan sasaran penyuluhan, mudah ditangkap, singkat dan jelas, sesuai dengan pesan yang akan disampaikan, dan sopan. Langkah perencanaan penyuluhan gizi yang kedelapan adalah membuat rencana penilaian evaluasi. Dan yang terakhir adalah membuat rencana jadwal pelaksanaan yang meliputi kira-kira siapa yang akan menyuluh, kemudian di mana penyuluhan itu akan dilaksanakan, apa materi yang akan disampaikan ketika penyuluhan, metode apa yang harus digunakan, alat peraga yang dibutuhkan itu apa saja, dan kira-kira siapa sih penanggung jawab kegiatan tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Fitrianingrum. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Untuk mencapai penyuluhan secara efektif dan efisien, seorang penyuluh harus profesional. Profesional dalam arti memiliki keterampilan dasar sebagai seorang penyuluh. Seorang penyuluh profesional membutuhkan ilmu dan seni. Ilmu dan seni dalam proses penyuluhan tidak dapat dipisahkan. Seorang penyuluh gizi harus mempunyai ilmu gizi sesuai dengan materi yang disampaikan. Di samping memiliki ilmu gizi, seorang penyuluh gizi harus memiliki nuansa seni dalam praktik penyuluhan. Seni tersebut dapat meliputi seni berinteraksi dan seni komunikasi, seni mengatur lingkungan agar penyuluhan berlangsung menyenangkan, serta seni membangkitkan motivasi dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang keterampilan dasar. Keterampilan dasar merupakan keterampilan minimal yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai penyuluh. Nah, keterampilan tersebut membedakan seorang penyuluh profesional dengan penyuluh yang kurang profesional. Menurut Wrack, tahun 1974 dalam Nurul Madhrani Makarau, metode belajar dalam bidang kesehatan menyatakan bahwa ada 7 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Yang pertama, keterampilan dasar bertanya atau questioning. Yang kedua, keterampilan memberikan pengetahuan atau reinforcement. Yang ketiga, keterampilan bervariasi. Yang keempat, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kelima, keterampilan mengelola kelas. Yang keenam,
keterampilan mengendalikan iklim belajar mengajar. Yang ketujuh, keterampilan strategi mengajar. Selanjutnya yaitu ada evaluasi penyuluhan. Evaluasi penyuluhan menurut American Public Health Association dalam buku pedoman monitoring dan evaluasi yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan tahun 1997 menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses menuju nilai atau besarnya sukses dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Jadi, ada dua unsur konseptual dalam definisi ini merupakan nilai besarnya sukses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1985 memandang evaluasi sebagai suatu proses. Nah, proses tersebut dapat digambarkan sebagai suatu spiral. Dalam definisi tersebut ada 4 dimensi penting dalam evaluasi. Yang pertama yaitu proses. Proses yang dimaksud yaitu merupakan penentuan. Yang kedua ada kriteria yaitu hasil. Yang ketiga stimulus atau rangsangan yaitu kegiatan. Dan yang keempat nilai atau tujuan. Lalu yang selanjutnya ada jenis evaluasi. Jenis evaluasi dalam program kesehatan terdapat berbagai jenis evaluasi. Di sini jenis-jenis evaluasi akan disajikan sesuai dengan buku pedoman monitoring dan evaluasi yang dikeluarkan oleh Depkes pada tahun 1997. Yang pertama ada evaluasi formatif, yang kedua ada evaluasi proses, yang ketiga ada evaluasi sumatif, yang keempat ada evaluasi hasil, dan yang terakhir ada evaluasi dampak. Lalu yang selanjutnya ada tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi sendiri ada 6, yaitu yang pertama membantu perencanaan di masa mendatang, yang kedua mengetahui apakah sarana dan prasarana, yang ketiga menentukan kekuatan dan kelemahan program, yang keempat membantu menentukan strategi, yang kelima mendapat dukungan dari sponsor, dan yang terakhir yaitu memotivasi. Contoh dari penyuluhan yaitu berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, proporsi anemia pada perempuan yaitu 27,2% lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yaitu 20,3%. Proporsi anemia pada kelompok umur 15-24 tahun sebesar 32% pada tahun 2018. Faktor utama penyebab anemia merupakan asupan zat besi yang kurang. Rendahnya asupan zat besi sering terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi bahan makanan yang kurang berlagam seperti protein. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada 23 Juni 2021 dengan sasaran kegiatan yaitu remaja putra dan putri di Posyandu Remaja Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, wilayah kerja Puskesmas Seri Padang, Kota Tebing Tinggi sebanyak 25 orang. Contoh penyuluhan. Terdapat tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi persiapan. Nah, dalam persiapan sendiri yang pertama ada sosialisasi, yang kedua identifikasi masalah, dan yang ketiga perumusan solusi. Selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama melakukan pretest atau menggali pemahaman remaja putra dan putri tentang anemia. Yang kedua memberikan pendidikan tentang kesehatan anemia pada remaja putra dan putri atau pengertian, macam-macam gejala, pencegahan, dan pengobatan. Nah, yang ketiga ada monitoring evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.